当你被我的精神力不在你之下，你的命运就此。我的精神武魂真身，真不善战斗。10万年修为，比之宋鲁这样的超级斗罗。时空银盘。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Solen 2 episode ke-109. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Yang dimana pada cerita sebelumnya Wu Yuho melanjutkan perjalanan sendirian untuk mencari cincin yang ketujuhnya karena kekuatan Hu Yuho yang telah mencapai level ke-70 setelah sebelumnya mendapatkan warisan dari Wan Qing'er. Dan juga Hu Yuho dibuat kaget kemarin karena Tianmeng telah memiliki tubuh fisik manusia yang karena evolusi dari berkat kekuatan warisan dari Wan Qing'er juga. Dan kemarin Hu Yuho berhadapan melawan binatang jiwa yaitu Evil Eye, yang Evil Eye sendiri juga tertarik dengan kekuatan Hu Yuho, terutama mata takdir milik Wu Yuho, karena Evil Eye mengetahui kalau kekuatan mata takdir itu berasal dari binatang keberuntungan alias Wan Qing'er. Dan sedangkan di kota Shrek mereka telah mendapatkan ancaman dari hutan Stardow yang dipimpin langsung oleh Kaisar Ditian untuk mencari orang yang telah menyebabkan binatang keberuntungan yaitu Wan Qing'er tewas alias mencari Hu Yuho. Untungnya Ketua Suan tidak membiarkan Ketua Ditian dengan Ketua Suan yang memimpin Akademi Shrek untuk melawan Kaisar Ditian dan juga para pasukannya. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan Hu Yuho yang berhadapan melawan Evil Eye, yang di sana Evil Eye menyerang Hu Yuho menggunakan kekuatan mentalnya untuk memusingkan Hu Yuho. Untungnya Hu Yuho mampu keluar dari teknik mentalnya Evil Eye menggunakan mata takdirnya Hu Yuho. Dan setelahnya pun Hu Yuho menggunakan teknik kebingungan mental untuk membuat pusing Evil Eye ini. Tetapi Evil Eye langsung mencoba bertahan dengan teknik dari tentakel jiwanya, yang dimana dengan teknik ini maka tentakelnya akan mampu untuk menghancurkan jiwa Hu Yuho. Untungnya Hu Yuho dengan pergerakan yang lincah ia mampu untuk menghindari setiap serangan tentakel dari Evil Eye. Dan setelahnya pun mereka berdua saling beradu serangan mereka masing-masing, yang sampai pada akhirnya membuat Evil Eye marah dan menyerang Hu Yuho menggunakan teknik mata jahatnya, yang di sini pun Tianmeng mengetahui teknik mata jahatnya Evil Eye, yang bahkan Kaisar Ditian pernah menghadapi teknik mata jahatnya Evil Eye ini, yang dimana teknik itu bahkan mampu untuk menghentikan pergerakan Ditian selama 5 detik. Dan di sini Hu Yuho terperangkap dengan teknik mata jahatnya Evil Eye dan serangan itu pun dilepas ke arah dari Hu Yuho. Tetapi ternyata Evil Eye telah keliru, karena ternyata serangan itu tidak berhasil mengenai Hu Yuho karena Evil Eye yang masih diganggu dengan teknik kebingungan mental Hu Yuho sebelumnya, yang membuat Evil Eye terkena genjutsu dari Hu Yuho, membuat Evil Eye mengira ia telah berhasil menyerang Hu Yuho, tetapi ternyata serangannya meleset. Dan setelahnya pun Hu Yuho menggunakan teknik dari tulang jiwa, yaitu teknik warisan dari Wan Qing'er, yang teknik tersebut pun langsung menyerang ke arah Evil Eye, yang serangan itu pun seketika membuat Evil Eye terluka.
Dan setelahnya serangan bertubi-tubi dilancarkan oleh Hu Yuho menyerang ke arah Evil Eye dengan teknik benang emas yang serangan itu mencabik-cabik tubuh dari Evil Eye, membuat Evil Eye menjadi kaget dengan kekuatan Hu Yuho karena ia sebelumnya mengira Hu Yuho kekuatannya berada di bawahnya, tetapi ternyata Evil Eye telah keliru. Hal ini membuat Evil Eye menyesal karena ia sadar nasibnya akan diakhiri oleh Hu Yuho. Dan setelahnya pun Hu Yuho melepaskan teknik dari telapak tangan kerinduan Wandong ke arah dari Evil Eye yang membuat Evil Eye pun terjatuh dan Evil Eye telah dikalahkan oleh Hu Yuho. Tetapi setelah Evil Eye tewas, Tiameng dibuat kebingungan karena Evil Eye ini tidak mengeluarkan cincin jiwanya, padahal mereka telah berhasil menewaskan Evil Eye. Hu Yuho mencoba untuk memeriksanya dan di dalam tubuh Evil Eye, Hu Yuho melihat adanya sebuah batu yang memiliki bentuk seperti mata. Hu Yuho pun mengeluarkan batu tersebut dan Hu Yuho menyadari kalau cincin jiwanya Evil Eye tersembunyi di dalam batu ini yang menandakan kalau Evil Eye masih hidup. Hu Yuho pun dengan segera mencoba untuk menghancurkan batu tersebut dengan pisau miliknya, tetapi batu itu sangatlah keras yang membuat Hu Yuho tidak bisa menghancurkannya. Tetapi pada akhirnya Hu Yuho menggunakan api putih miliknya. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja Evil Eye berbicara kepada Hu Yuho yang dimana Evil Eye mengancam kepada Hu Yuho jika Hu Yuho benar-benar menewaskan Evil Eye, maka ayahnya Evil Eye tidak akan terima dengan hal ini dan akan balas dendam kepada Hu Yuho. Hu Yuho tidak takut dengan Evil Eye. Hu Yuho tetap menghancurkan batu tersebut dengan api miliknya yang membuat batu itu pun hancur dan Evil Eye pun tewas yang sekaligus mengeluarkan cincin merah Evil Eye yaitu cincin 100.000 tahun. Dan juga setelahnya Evil Eye mengeluarkan tulang jiwanya yang Tianmeng melihat tulang jiwanya Evil Eye merasa cukup menyayangkan karena tulang jiwanya Evil Eye ini masih lemah dengan tulang jiwa warisan dari Wan Qing'er, membuat tulang jiwa ini tidak akan berguna bagi Hu Yuho. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja tulang jiwa warisan dari Wan Qing'er justru memakan tulang jiwa dari Evil Eye yang memberikan peningkatan kekuatan bagi tulang warisannya Wan Qing'er. Yang hal ini pun membuat Hu Yuho dan juga Tiameng kaget karena ternyata tulang jiwa warisan dari Wan Qing'er memiliki kemampuan untuk meningkatkan tulang jiwanya sendiri dengan melahap tulang jiwa lainnya. Tetapi setelahnya Hu Yuho menyadari kalau Akademi Shrek sekarang berada di kondisi yang terancam akibat penyerangan dari Kaisar Ditian. Sedangkan dalam pertempuran dari Kaisar Ditian melawan Ketua Suan, yang dalam pertarungan ini Penetua Yan dan juga Penetua Song melihat kalau kemampuan dari Ditian berada di atas dari kemampuan Ketua Suan, yang membuat mereka sadar kalau Ketua Suan bukanlah tandingan bagi Kaisar Ditian. Walaupun kondisi dari Ketua Suan yang dipojokkan oleh Kaisar Ditian, di sini pihak dari kota Shrek mereka masih belum menyerah dalam pertahanan kota mereka yang dipimpin oleh Penetua Xixing, yaitu Doluo Waktu. Dengan Penetua Xixing memerintahkan kepada para pasukannya untuk melakukan serangan cepat ke arah dari para binatang yang mendekati benteng pertahanan mereka, dan setelahnya pun terjadi penembakan massal dari pihak pertahanan kota Shrek ke arah dari para binatang hutan Sardow. Yang serangan dari benteng pertahanan kota Shrek mampu menewaskan banyak binatang hutan Sardow. Yang membuat Ketua Xixing bersama dengan para anggota Shrek lainnya menjadi bersemangat sambil mengatakan kalau pihak dari pertahanan kota Shrek tidak akan pernah menyerah dan akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Tetapi para binatang hutan Sardow yang telah dihabisi oleh pihak dari pertahanan kota Shrek dapat dipulihkan oleh Biji yang merupakan anggota support dari pihaknya Ditian, yang dengan kemampuan pemulihannya ia mampu memulihkan para anggota binatang hutan Sardow dalam jumlah yang sangat banyak. 的战争，我们必将全力以赴，已经威胁到了我们魂兽的生存跟在。我必须要说，支持地天发动兽车。 yang membuat para binatang kembali bangkit dan melanjutkan penyerangan. Yang di sini sebenarnya Biji tidak sepenuhnya mendukung penyerangan dari Ketua Ditian, tetapi karena melihat situasi dari para binatang hutan Sardow yang banyak tewas akibat serangan meriam dari para pihak pertahanan kota Shrek membuat ia tak terima dan memulihkan para anggota binatangnya. Penetua Song yang melihat Biji mengenali Biji yang merupakan garis keturunan dari angsa Zamrud, memiliki kemampuan pemulihan yang sangat hebat dan juga
juga Penatua Song mengetahui kalau biji ini merupakan petinggi dari hutan Sado yang sangat baik hati dan tidak menyukai peperangan karena ia tidak suka adanya korban dan juga tidak pandai dalam bertarung. Dan Penatua Song mengatakan kepada biji kalau Penatua Song tidak percaya kalau biji akan turun dalam pertempuran besar ini. Biji menjawab ia turun ke pertempuran ini karena menganggap pihak manusia yang telah menjadi ancaman serius bagi pihak hutan Sado mereka yang ditakutkan semakin lama manusia berkembang maka akan semakin mengancam para pihak binatang yang berada di hutan Sado, dan biji turun untuk bisa melindungi hutan Sadonya. Dan dalam arena pertempuran, akibat biji yang membantu para binatang ini membuat serangan meriam dari pertahanan kota Shrek menjadi seperti tak berguna karena support biji yang mampu untuk memulihkan dan juga melindungi para binatang. Dan Penatua Song juga telah menghitung berkat kemampuan dari pemulihan biji ini sudah ada 3000 binatang yang telah disembuhkan oleh biji ini, membuat penyerangan dari pertahanan kota Shrek menjadi sia-sia. Jadinya pun Penatua Song mencoba untuk melawan biji agar biji tidak bisa mensupport para binatang hutan Sado. Penatua Song dengan segera maju menyerang biji, tetapi di sini biji walaupun ia tidak bisa bertarung, ia masih memiliki kemampuan pertahanannya yang mencoba untuk melindungi dirinya dari serangan Penatua Song, yang secara bersamaan juga adanya binatang harimau hitam yang muncul untuk melindungi biji. Dengan binatang harimau hitam melepaskan serangannya ke arah dari Penatua Song menggunakan serangan cakaran, dan untungnya Penatua Song dengan hebat mampu menghentikan semua serangan cakaran hitam dari beruang hitam tersebut. 是速度这样的超级斗罗。 Dan pada akhirnya Penatua Song bisa berada di hadapan dari biji secara langsung. Tetapi sayangnya di saat Penatua Song ingin menyerang biji, tiba-tiba saja Kaisar Ditian langsung menghentikan Penatua Song dengan menyelamatkan biji, yang membuat Penatua Song pun tidak jadi untuk menyerang biji. Dan karena biji yang masih ada, membuat para binatang hutan Sado semakin bergerak liar dan mereka berhasil untuk mendekati benteng pertahanan dari kota Shrek dengan para binatang yang telah menyerang masuk ke dalam benteng pertahanan mereka, membuat para pasukan pertahanan kota Shrek mendapatkan serangan langsung dari para binatang hutan Sado. Tetapi untungnya di saat itu Penatua Shinsing, yaitu Doluo Waktu, langsung menggunakan keterampilan waktunya yang dimana ia dapat memundurkan pergerakan dari para binatang. Yang membuat para binatang itu seketika langsung mundur dari benteng mereka, yang juga setelahnya Shishing menggunakan dimensi waktunya untuk memperangkap para binatang, yang membuat para binatang itu pun berkurang jumlahnya dalam penyerangan benteng, dan juga biji tidak bisa mengambil tindakan untuk memulihkan para binatang karena telah dipindahkan oleh Penatua Shishing. Tetapi setelahnya para pihak dari kota Shrek dibuat kaget dengan Master Suan yang terpental mundur dalam pertarungan melawan Kaisar Ditian, membuat mereka sadar kalau Ketua Suan telah kalah. Tetapi setelahnya tiba-tiba saja pohon yang berada di pavilion Dewa Laut mengeluarkan cahaya, yang dimana cahaya itu berasal dari jejak kekuatan Master Muan, yang jejak kekuatan itu pun tak terima dengan Ditian yang telah menyerang kota Shreknya, yang nantinya jejak kekuatan dari Master Muan ini akan membantu pihak dari kota Shrek, yaitu dengan jejak kekuatan Master Muan yang akan diberikan kepada Master Suan, yang akan memberikan peningkatan kepada Master Suan. Dan berikut cerita selanjutnya. Pada cerita selanjutnya, kita diperlihatkan dengan kelanjutan pertarungan Ketua Suan melawan Kaisar Ditian, yang dalam pertarungan tersebut Kaisar Ditian tidak terima dengan apa yang ia lihat, yaitu Ketua Suan yang dapat meningkatkan kekuatan dari Taotie-nya menjadi bentuk Taotie sejati, yaitu salah satu dari 9 keturunan anak naga, yang karena berkat jejak kekuatan dari Master Muan. Dan pada akhirnya nanti Ketua Suan dengan wujud asli dari Taotie
percayanya akan mampu untuk menyegel Kaisar Ditian dengan kekuatan pelahapnya. Tetapi Ketua Ditian masih menyuruh kepada para pasukan binatangnya untuk tetap melancarkan serangan kepada kota Shrek, yang pertempuran pun akan masih berlanjut dengan dipimpin oleh Biji, dan juga nanti bakalan ada Ketua Scarlet yang merupakan harimau bersayap berkepala 3, tetapi pada saat ini masih belum diperlihatkan. Dan untuk pihak dari kota Shrek, mereka mendapatkan bantuan dari Sekte Tang, yang Sekte Tang menyumbangkan persenjataan mereka kepada kota Shrek. Dengan persenjataan otomatis mereka, yang hal itu akan sangat membantu kota Shrek karena berkat senjata otomatis dari Sekte Tang, kota Shrek dapat dilindungi walaupun mendapatkan serangan bertubi-tubi dari para monster jiwa. Dan juga tentu saja para master title Daluo juga akan ikut bertempur dalam pertarungan ini. Dan itu cerita yang akan kita lihat nanti untuk episode selanjutnya di minggu depan besok. Dan seperti biasa, Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja yang berasal dari karangan novel. Dan kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!